Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya sekarang dalam keadaan gemas ingin membahas soal kasus-kasus yang makin marak terjadi soal penindasan atau bullying di lembaga pendidikan. Dari dulu yang namanya bullying itu banyak orang menyebut memang sudah terjadi atau sudah ada dari dulu. Kenapa harus dibikin heboh? Begini, dari dulu kejahatan itu ada, dari dulu maling itu ada, dari dulu rampok itu ada, dari dulu pelacuran itu ada, ya, dari dulu perilaku menyimpang itu ada. Tapi bukan berarti dari dulu ada kemudian menjadikan perilaku menyimpang itu boleh dan lalu kemudian terus dibiarkan. Jika kebaikan kalah dengan kejahatan, maka kejahatan makin parah. Demikian juga soal bullying. Dari dulu bullying itu ada, bukan berarti kita kemudian diam lalu kemudian tidak melakukan upaya dan seolah menjadi pembenaran. Itu wajar aja terjadi pada masa anak-anak seiring kedewasaan mereka yang belum berkembang. Nah, yang ingin saya bahas bukan soal pola asuhnya. Saya setuju bahwa anak yang melakukan penindasan atau bullying pada dasarnya adalah anak-anak yang memang ada masalah dengan pola asuhnya, ada masalah dengan bagaimana mereka dibesarkan dengan keluarganya. Jelas pelaku bullying bagaimanapun melakukan kesalahan dan kita tidak menerima. Yang saya ingin bahas bukan itu. Yang saya ingin bahas adalah kekesalan saya terhadap beberapa pengelola lembaga pendidikan, ya, yang menimpakan kesalahan hanya pada murid. Bahwa murid pelaku bullying itu salah, saya setuju. Tapi kemudian kalau kemudian sekolah tidak melakukan upaya yang berlanjut untuk memperbaikinya, saya khawatir ini akan terus terjadi dan makin marak. Misalnya yang terjadi di daerah, di sebuah pesantren terkenal di daerah Jawa Timur yang sampai menimbulkan korban di sebuah lembaga pesantren, atau beberapa waktu yang lalu di Bandung anak yang pakai helm dibully dengan teman-temannya, anak SMP loh, sudah jadi monster, sekejam itu membuli temannya, bahkan itu seangkatan gitu, bukan adik kelas. Dan atau hari ini saya juga membaca lagi berita koran Republika, Kamis 24 November 2002, ya, di halaman 8, 2 santri jadi tersangka kasus penganiayaan dan menimbulkan korban jiwa di sebuah desa di Kuningan, dan ini terjadi di pondok pesantren. Ini terjadi menimpa santri kelas 8 yang dianiaya oleh seniornya dari kelas 9. Yang saya bikin kesal adalah pernyataan dari pimpinan pesantrennya yang mengatakan kejadian itu tanpa sepengetahuan pengurus pondok. Ya kalau ketahuan ya nggak akan terjadi bullying lah gitu. Tentu saja semua kejahatan itu tidak akan pernah minta izin dulu lalu bilang, Bapak Ibu saya mau ngebully adik kelas saya, kan nggak mungkin gitu. Ya, pertanyaannya kenapa anak-anak punya peluang untuk melakukan bullying di sekolah? Tidak adakah upaya sekolah untuk membuat sistem SOP anti bullying? Ya. Oh, kita sudah punya panduan perilaku siswa. Tidak cukup dengan punya perilaku panduan siswa. Sudahkah punya sistem pengawasan yang jelas? Oh, kami diawasi, masalahnya guru tidak mungkin mengawasi 24 jam. Mungkin kalau satu guru mengawasi 24 jam memang tidak mungkin. Tapi jika pengelola guru, pengasuh pondok, pengasuh sekolah bergantian, ya bisa saja begitu. Jadi usul saya, sekolah harus punya sistem pengawasan yang benar soal ini. Ketika anak masuk gerbang sekolah sampai dia pulang di luar gerbang, itu tanggung jawab sekolah. Ketika di luar gerbang terjadi penindasan, itu bukan tanggung jawab sekolah. Tapi ketika siswa atau santri masuk ke gerbang, itu harus tanggung jawab sekolah. Ada
celah-celah, ada waktu-waktu di mana sekolah atau pondok itu sebetulnya bisa menguatkan sistem pengawasan. Yang pertama di jam istirahat, yang kedua di jam istirahat antar pelajaran di siang hari. Kalau di pesantren yang kedua di jam setelah selesai jam belajar, jam sebelum tidur dan jam bangun tidur. Nah, dari dulu yang namanya bullying itu terjadi bukan saat jam belajar, bukan, tapi di jam istirahat. Pertanyaannya, pada saat jam istirahat umumnya di sekolah-sekolah itu ada pengawasan dari guru atau petugas sekolah nggak? Jika tidak ada, rasanya nonsen. Kita ngomongin pendidikan karakter, memuliakan akhlak, pendidikan Pancasila, karakter dan seterusnya. Tapi ini kita tidak serius melakukan pengawasan sama anak-anak kita gitu. Jangan pernah berkata bahwa nggak mungkin mengawasi anak terus-menerus. Sangat mungkin gitu. Jika satu orang mengandalkan individu, tentu saja tidak. Jika sistem bisa saja, sebagaimana sebuah gedung di sebuah perkantoran ada security, kan ada yang mengawasi itu 24 jam. Ya. Dan sangat bisa gitu. Nah, usul saya di jam istirahat itu harus ada guru piket, harus ada atau petugas lain, entah security, entah pengawas yang lain yang ditunjuk untuk melakukan pengawasan. Pada jam istirahat itu harus ada yang mantengin itu. Ketika ada kejadian sedikit, langsung dideketin. Ketika ada potensi yang bermasalah, dideketin, ya, diinspeksi, diperiksa. Sebagaimana ketika saya berkunjung ke taman-taman di tempat wisata di beberapa negara, kalau di beberapa negara yang mungkin kita sebut negara maju itu, polisi itu ada di mana-mana. Petugas ketika ada yang mencurigai langsung dideketin begitu. Ya. Jadi yang pertama itu jam istirahat harus ada pengawasan. Kejadian di Bandung, bagaimana kalau terjadi itu di kelas pada saat guru misalnya ke WC? Ya. CCTV. Yang kedua, memang setiap sekolah hari ini harus menyediakan CCTV. Jangan pernah mengatakan bahwa CCTV mahal, tidak semua sekolah mampu. Sebagaimana sekolah bisa mengadakan bangku ketika membuat sekolah atau gedung, maka seharusnya jika ini dianggap butuh, pasti akan dianggarkan begitu. Di setiap sudut sekolah selalu tulis di dinding di mana-mana atau guru menyebutkan ya bahwa kelas ini diawasi CCTV supaya anak-anak paham bahwa setiap perilaku mereka terawasi. Tetapi CCTV itu hanya bukan mencegah. CCTV itu hanya membantu sebetulnya jika terjadi kejadian, sedikit mencegah, tapi pengawasan yang nomor satu itu yang lebih penting. Karena CCTV tidak bisa melakukan kegiatan proaktif, ya. CCTV hanya alat bantu. Nomor satu tetap penting, pengawasan langsung. Nah, nomor dua itu CCTV untuk membantu jika sudah terjadi kejadian, maka ada alat bukti. Ya, sambil tetap berikhtiar kepada anak-anak bahwa setiap perilaku kalian itu terawasi dengan CCTV gitu. Yang ketiga, jika ini terjadi di pesantren, jam-jam setelah jam belajar, biasanya ini di asrama sering terjadi bullying. Karena umumnya di sebagian pesantren, di asrama itu tidak ada guru pendamping yang ikut tidur di asrama. Semua pesantren harusnya atau boarding ya harus ada pengasuh yang nginep di kamar itu, bergantian mengawasi penuh. Saya pernah berkunjung di sebuah pesantren dan ada pesantren yang menerapkan ini bagus. Ya, sampai memastikan apakah benar ada guru. Jadi ketika jadwal tidur jam 21, mereka tidur beneran itu jam 21 karena gurunya di situ ikut ngawasin. Sampai memastikan saatnya tidur, dia tidur di situ dan tidur di situ, tidak meninggalkan asramanya. Gitu. Betapa banyak lembaga boarding di luar sana yang tidak menerapkan ini. Saya pernah merasakan yang namanya pesantren. Tidur jam, teorinya, jadwalnya tidur jam 22. Karena tidak ada yang ngawasin, kita bisa tidur jam berapa? Jam 11, ngobrol ke sana kemari gitu. Bahkan ada yang jam 12. Kalau tidur jam 12, bagaimana mungkin bangun subuh? Kalau bangun subuh pasti dipaksa, lalu kemudian setelah subuhnya ngantuk-ngantuk. Saat jam belajar di siang hari antara jam 8 jam 10-nya ngantuk-ngantuk begitu. Jadi di pesantren harus ada pengasuh yang sampai tertidur di situ.
supaya mengawasi santri untuk mencegah. Dan memang ya, kalau seperti ini tidak ada sekolah dengan sistem ini, apakah kemudian kita menjamin anak-anak kita bebas bullying di sekolah? Tidak. Jangan pernah juga mengatakan sekolah menjamin bebas bully di sekolah ini. Tidak. Yang kita lakukan adalah ikhtiar minimum, punya standar minimum pengawasan, standar minimum SOP anti bullying, bukan menjamin tidak jadi bullying. Sebagaimana gini, ketika kita masuk jalan tol, tidak ada perusahaan tol yang menyebutkan atau menuliskan spanduk di banner atau di website perusahaan, jalan tol ini menjamin bebas kecelakaan. Kan tidak begitu ya. Tetapi perusahaan jalan tol harus memiliki standar minimum safety untuk memastikan pengendara ya memiliki kenyamanan dan aspek keselamatan yang cukup. Misalnya ada jalur misalnya pengereman gitu ya, pada saat remblong disediakan jalur untuk meredam kendaraan yang remblong gitu ya, atau tembok pembatas yang antar yang beda lajur atau jalur, saya lupa istilahnya, ketika terjadi eksiden tidak saling bertubrukan lebih kan gitu, kemiringan atau kemiringan, tanjakan dan belokan yang sudah disesuaikan. Mereka memiliki sistem-sistem itu, tapi bukan berarti kemudian dijamin pasti bebas kecelakaan, bukan, tapi minimum ada standar-standar minimum seperti yang diatur oleh regulator. Demikian juga kita sekolah bisa punya standar-standar minimum. Jadi yang bisa dituntut adalah sistemnya, punya nggak standar itu ya. Jangan sampai kemudian seperti tadi ya, anak-anak itu menganggap harus dibimbing hanya saat jam belajar. Jadikanlah jam istirahat itu bagian kurikulum kalau di sekolah yang tidak boarding. Kalau di sekolah yang boarding, 24 jam itu bagian dari kurikulum ya. Kalau tidak punya kemampuan untuk menguasai 24 jam ya jangan bikin boarding gitu. Ya, saya hanya ingin mengungkapkan kegemasan saya terhadap bullying ini. Mudah-mudahan bisa di-sharekan ke banyak orang jika konten ini bermanfaat. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.